البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita selesai dari pembahasan seputar perkataan Tahawi rahimahullahu ta'ala, wala nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bi dhanbin ma lam yastahillah, wala naqulu la yadurru ma'al imani dhanbun liman amilah. Di sini ada kalimat yang lebih bagus yang diungkapkan oleh oleh pensyarah apa di awal yang butuh diperbaiki. Naam, wala nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bi kulli dhanbin. Naam, karena ini yang kita yakini, yaitu kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlil qiblah dengan sebab semua dosa, tapi apa, dengan dosa-dosa tertentu yang mencapai tingkat kekufuran atau kesyirikan. Baik. Potongan pertama sebagai bantahan untuk siapa? Kalau kalimat ini, potongan yang awal dari kalimat tersebut, untuk membantah siapa? Saya, untuk membantah orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Kemudian potongan akhir, wala naqulu la yadurru ma'al imani dhanbun liman amilah. Kita tidak mengatakan bahwasanya dosa tidak bermandarat bersamaan dengan adanya keimanan bagi orang-orang yang melakukan dosa. Itu bantahan untuk siapa? Abdurrahman. Orang-orang Murji'ah. Baik. Bagaimana menjawab pendalilan dengan ayat laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun idza fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat. Bukankah ayat ini menunjukkan bolehnya seorang selama dia beriman dan beramal soleh untuk makan apapun, baik itu halal maupun haram? Bagaimana menjawabnya Indah Hudzaifah? Terus baik, berdasarkan sebab turunnya ayat, bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan permasalahan para sahabat yang meninggal sebelum diturunkan ketetapan tentang haramnya khamar. Bagaimana keadaan mereka? Baik, karena pengharaman khamar turun setelah perang Uhud, sehingga yang sebelum itu telah meninggal mereka masih meminum khamar, sehingga para sahabat bertanya-tanya bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang mati dalam keadaan mereka masih minum khamar. Maka turunlah ayat. Baik. Alhamdulillah. Ya, bahwasanya tidak ada dosa bagi mereka-mereka yang seperti itu keadaannya selama mereka beriman dan bertakwa serta beramal saleh. Pada khamar yang dulu mereka minum tidak bermandarat. Sehingga dibawa ikhwan ayat ini pada kondisi orang-orang yang memang jahil terhadap hukum, atau orang-orang yang mereka melakukan keharaman atau memakan perkara yang haram sebelum turun pengharaman tentang hal tersebut. Adapun pada masa kini ya dibawa kepada orang-orang yang jahil, yang tidak mengetahui keharaman dalam suatu hal, kemudian dia makan atau minum, maka tidak ada dosa atasnya.
Baik, misalnya bentuk yang tidak tahu ya kawan, misalnya seorang ditipu. Nah, beli Pepsi, tapi dalamnya isinya khamar terjadi kasus demikian. Orang-orang kafir ingin memasukkan ke tengah-tengah kaum muslimin minum-minuman memabukkan ya kawan. Tapi dibungkus dengan minuman-minuman yang diizinkan, seperti Pepsi dan seterusnya, ternyata isinya khamar. Nah, ketika minum seperti itu tidak tahu, maka falaisa alaikum junah, ya tidak ada dosa atas kalian. Baik, sekarang kita lanjutkan. Qala Tahawi rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wa narju lil muhsinina minal mu'minina an ya'fu anhum wa yudkhilahumul jannata birahmatih wa la na'manu alaihim wa la nashhadu lahum bil jannah wa nastaghfiru limusiihim wa nakhafu alaihim wa la nuqannituhum. Dan kita berharap kepada orang-orang yang berbuat baik dari kalangan kaum mukminin agar Allah memberikan pemaafan kepada mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga dengan rahmat-Nya. Wala na'manu alaihim, dan kita tidak merasa aman atas mereka, dalam artian kita tidak bisa menjamin mereka masuk surga. Ya, kita hanya bisa berharap. Ini termasuk keyakinan ahli sunnah wanifillah, bahwasanya berkaitan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, ya kita tidak bisa kemudian menjamin mereka bahwasanya mereka pasti masuk surga. Kita tidak tahu bagaimana keadaan hati-hati manusia. Makanya sekarang dijelaskan prinsip kita terhadap penghukuman seseorang apabila kelihatan baik dari orang-orang yang berbuat ihsan, maka kita katakan sebagaimana disebutkan di sini. Kita berharap agar mereka dimaafkan dan dimasukkan ke dalam surga. Kita tidak bisa memberikan jaminan. Demikian pula wala nashhadu lahum bil jannah, kita tidak mempersaksikan bagi mereka surga. Kecuali yang telah datang nas bahwasanya dia menjadi penghuni surga, seperti beberapa sahabat yang datang nas secara khusus, seperti al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 yang diberi kabar gembira dengan surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, dan seterusnya. Maka kita mempersaksikan. Adapun yang tidak datang persaksian dalam dalil, maka kita pun tidak mempersaksikannya. Wa nastaghfiru limusihim, dan kita memintakan ampunan untuk orang-orang yang berbuat buruk dari kalangan kaum mukminin. Wa nakhafu alaihim, dan kita khawatir atas mereka. Wala nuqannituhum, tapi kita tidak membuat mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih rahimahullahu taala, wa 'alal mu'minina an ya'taqida hadza alladhi qalahu Syekh rahimahullahu taala fi haqqi nafsihi wa fi haqqi ghairihi. Dan wajib atas seorang mukmin untuk berkeyakinan dengan perkara yang dikatakan oleh Syekh ini pada hak dirinya sendiri dan pada hak orang lain. Qala ta'ala ulaikal ladzina yad'una yamtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Mereka-mereka yang menyembah, beribadah kepada ulaika alladziina yad'unahum yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ini berkaitan dengan sekelompok manusia yang beribadah kepada jin. Kemudian jin tersebut sudah pada masuk Islam, maka turunlah ayat ini, yaitu mereka-mereka yang manusia menyembahnya, ya. Ulaika kembali kepada jin yang disembah. Mereka-mereka yang manusia menyembahnya yabtaghuna ila rabbihimul wasilah.
Para jin itu berharap kepada Rabb mereka al-wasilah ayyuhum aqrab, yaitu jalan yang menyambungkan mereka kepada Allah mana yang lebih dekat. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka berharap rahmat dari Allah, wa yakhafuna adzabah, dan takut dari azab Allah. Ini berkaitan dengan apa? Para jin yang telah masuk Islam. Inna azab rabbika kana mahdhura. Sungguhnya azab Rabbmu itu mahdhura, perkara yang hendaknya ditakuti. Seorang berhati-hati jangan sampai terkena olehnya. Tahib, berarti ayat ini menunjukkan bahwasanya para jin yang disembah yang telah masuk Islam itu, akhwan, mereka ingin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terkumpul padanya raja dan khauf, berharap rahmat Allah dan takut dari azabnya. Ini yang hendaknya ada pada setiap mukmin. Wa qala ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku apabila kalian itu orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah hendaknya kalian takut. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah hendaknya kalian bertakwa. Fala takhshawhum wakhshawun. Jangan kalian takut kepada mereka, akan tapi takutlah kepadaku. Tayyib. Wa madaha ahlal khauf. Allah Subhanahu wa taala puji ahlul khauf, orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Faqala ta'ala innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Sungguhnya orang-orang yang mereka merasa takut terhadap Rabb-nya, dan orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Rabb mereka. Dipuji. Ini termasuk sifat orang yang beriman. Ila qaulihi ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu orang-orang yang bersegera pada kebaikan, dan mereka itu orang yang berlomba-lomba padanya. Wa fil musnad wa Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah huwa alladzi yazni wa yashrabul khamra wa yasri. Dan dalam musnad serta dalam sunan Tirmidzi, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, ayat yaitu walladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang memberikan apa-apa yang Allah anugerahkan pada mereka, wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan hati-hati mereka diliputi rasa takut. Beramal, bersedekah kok diiringi rasa takut, maka heran Aisyah. Maka beliau bertanya, apakah dia itu orang yang berzina, minum khamar dan mencuri? Qala, maka Rasulullah mengatakan, la, ia benar Siddiq, bukan wahai putri Siddiq. Walakinnahu ar-rajulu yasumu wa yusalli wa yatasaddaq wa yakhafu alla yuqbala minhu. Akan tapi yang dimaksud dengan ayat ini adalah seseorang yang berpuasa, salat dan bersedekah dalam keadaan dia takut tidak diterima amalannya. Inilah keadaan mukmin, dia beramal baik dan khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang munafik yang mereka beramal buruk tapi merasa aman dari azabnya. Dan hadits ini khonifillah hasan, memiliki 3 jalan yang dengannya dihasankan. Qala Al-Hasan radhiyallahu anhu, amilu wallahi bitta'at wajtahadu fiha wa khafu an turadda alaihim. Innal mu'min jama'a ihsanan wa khasyah wal munafiqa jama'a isa'atan wa amna. Ini athar bagus ya kawan. Tayyib. Athar yang bagus dari Hasan Al-Basri. Tayyib, dikeluarkan oleh Imam Ibn Jarir rahimahullah ta'ala dengan sanad yang sahih, berkaitan dengan ayat juga.
Amilu wallahi bitta'at, mereka beramal demi Allah dengan ketaatan-ketaatan, wajtahadu fiha, dan bersungguh-sungguh padanya, wa khafu an turadda alaihim, dan mereka khawatir amalannya ditolak. Sungguhnya seorang mukmin menggabungkan antara kebaikan dan rasa takut, sedangkan orang-orang munafik menggabungkan keburukan dan rasa aman, yaitu merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ketertipuan, ikhwan. Wa qad qala ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala katakan, sungguhnya orang yang beriman dan berhijrah, berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang berharap rahmat dari Allah, dan Allah itu Ghafurur Rahim. Perhatikan, fata'ammal kaifa ja'ala rajahum ma'a idyanihim bihadhihi ta'at. Perhatikan bagaimana Allah jadikan harapan mereka itu bersamaan dengan penunaian mereka terhadap ketaatan-ketaatan ini. Faraja inama yakunu ma'al idyani bil asbabil lati iqtadatha hikmatullahi ta'ala. Tayyib. Ini hakikat raja yang benar, kawan. Hakikat seorang berharap yang benar itu ini, yaitu raja itu hanyalah terwujud secara benar bersamaan dengan menunaikan sebab-sebab yang hikmah Allah Subhanahu wa taala menuntutnya. Tayyib, syar'uhu wa qadaruhu wa thawabuhu wa karamatuh, yaitu berupa syariat Allah, ketetapan Allah, pahala dan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi yang namanya berharap, ya harus menunaikan sebab, menempuh sebabnya, bukan cuma berharap tok. Ini namanya apa? Namanya ittikal, bersandar pada sesuatu yang salah. Walau anna rasulan lahu ardun yu'ammilu an ya'uda alaihi min maghalliha ma yanfa'uh fa ahmalaha wa lam yahrutha wa lam yubdhirha wa raja an ya'tiya min maghalliha mithla ma ya'ti man haratha wa zara'a wa ta'ahada al-arda la'addahu an-nasu min aswahi sufaha. Perhatikan, seandainya seorang laki-laki memiliki tanah, taib, dan dia menginginkan untuk apa? Untuk tanah tersebut bisa memberikan hasil yang bermanfaat baginya. Maghalliha ay nitajuha, yaitu memberikan hasil. Kalau itu ditanami berbuah, misalnya ingin membuahkan padi, tapi dia apa? Membiarkannya, tidak menanaminya, tidak menyemai, berharap agar apa? Membuahkan hasil seperti hasil yang didapat oleh orang yang menanami, kemudian apa? Menyemainya dan betul-betul menjaga tanah tersebut diolah. Maka orang yang seperti ini, manusia pun akan menganggapnya sebagai apa? Orang yang paling idiot. Ya, orang idiot tahu. Orang yang paling pandir, min asfahi sufaha. Bagaimana tanah enggak diolah ingin apa? Ingin hasil yang banyak, enggak bisa. Harus menempuh sebab-sebabnya. Taib wa kadza law raja. Taib wa hasuna dhannuhu an yaji'ahu waladun min ghairi jima'. Demikian pula seorang yang berharap dan apa punya husnudzan, memperbagus sangkaannya untuk dia bisa mendapatkan anak tanpa ada apa? Tanpa ada jima', tanpa menggauli istrinya, tidak akan mungkin. Tayyib, au yasiru a'lama ahli zamanihi min ghairi talabil ilmi wa hirsin tamin. Atau dia ingin, tayyib, an yasira berarti. Au yasira, atau dia berharap dan husnudzan untuk menjadi orang yang paling berilmu di zamannya tanpa menuntut ilmu
tanpa semangat yang sempurna, maka tentunya ini akan dianggap orang sebagai seorang yang paling pandir, tidak masuk akal. Wa amsalu dzalik, dan yang semisal dengan itu. Nah, sekarang diterapkan pada harapan kita kepada Allah yang benar. Fakadzalika man hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu fil fawzi bid darajatil ula wan na'imil muqim min ghairi ta'atin wa la taqarrubin ila Allah ta'ala bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahi. Demikian pula dianggap orang yang paling pandir, orang yang menyatakan husnudzan pada Allah dan kuat harapannya untuk bisa mendapatkan kesuksesan dengan derajat yang tinggi dan nikmat yang abadi di surga tanpa melakukan ketaatan, tanpa mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan perintah dan menjauhi larangannya. Tentunya ini seorang yang paling pandir. Sebagaimana dikatakan oleh penyair, taib. Bagaimana berhubungan dengan ini yang menetapkan antara sebab dan akibat? Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha fa inna safinata lam tajri 'alal yabasi. Engkau berharap keselamatan tapi tidak menempuh sebab-sebabnya, maka ketahuilah sungguhnya kapal itu tidak akan bisa berlayar di tempat yang kering. Maksudnya engkau itu orang yang tidak masuk akal, orang yang tidak benar harapannya, berharap selamat tapi tidak menempuh sebab-sebab keselamatan. Ketahuilah kapal itu tidak akan bisa berlayar di tempat yang kering. Kapal ya bisanya berlayar di air. Maka harus seorang ingin selamat ya menempuh sebab-sebabnya. Taib. Kemudian faedah bagus, wa mimma yanbaghi an yu'lam anna man raja syai'an istalzama raja'uhu umuran. Taib. Di antara perkara yang seyogianya diketahui bahwasanya siapa saja yang mengharapkan sesuatu, maka melazimkan harapannya itu beberapa perkara. Taib. Ahaduha mahabbatu ma yarju. Yang pertama, mencintai apa yang diharap. Mau berharap gak mencintai, gak menyukai yang diharapkan, ini bukan berharap namanya. Atsani khaufuhu min fawatih. Yang kedua, kekhawatiran terluputkan dari apa yang diharapkan. Karena mencintainya, menyukainya berarti apa? Khawatir luput darinya hal yang diharapkan tadi. Ats-tsalits, yang ketiga, sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan. Taib, upaya dia untuk mendapatkannya sesuai dengan apa yang dimungkinkan, yaitu apa yang dia mampu, dia curahkan untuk bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Taib. Wa amma raja'un la yuqarinuhu syai'un min dzalik fa huwa min babil amani. Adapun harapan tanpa ada sesuatu pun dari tiga hal tadi, maka itu masuk dalam kategori angan-angan kosong. Angan-angan kosong. Wa raja'u syai'un wal amani syai'un akhar. Dan raja itu adalah satu hal, sedangkan amani adalah perkara yang lain, beda ya kawan. Raja itu harapan yang betul, harapan disertai kecintaan, kekhawatiran dan usaha. Sedangkan amani itu hanya angan-angan kosong belaka. Fa kullu rajin khaifin wasairu 'ala at-tariqi idza khafa asra as-sayra makhafatal fawat. Dan setiap orang yang berharap mesti dia punya kekhawatiran. Orang yang berharap ya dia mesti ada ketakutan. Orang yang takut juga. Orang berharap ya orang yang takut. Kenapa takut? Apa yang diharapkan tidak dicapai. Dan orang yang berjalan di suatu jalan, apabila dia takut, gimana kira-kira Abah Mursalin? Antum berjalan di suatu tempat dan antum takut di situ, kira-kira gimana? Kalau naik motor, di situ tempat dikhawatirkan banyak begalnya, kira-kira gimana? Lambat-lambat atau ngebut? Ngebut. Nah, idza khafa asra as-sair, apabila dia takut maka dia mempercepat perjalanannya. Ya tidak.
Nah itu juga makhafatal fawat. Kenapa? Karena khawatir terluputkan apa yang dia harapkan. Khawatir ketinggalan, khawatir terluputkan apa yang diinginkan. Maka butuh apa? Bersegera, bercepat-cepat. Nah inilah apa? Kenapa kita diperintahkan ikhwan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Untuk bersegera. Kenapa? Karena orang yang betul harapannya, dia akan takut. Takut tidak apa? Tidak mendapatkan apa yang dia harap. Kalau orang takut, maka dia akan bercepat-cepat. Taib. Barakallahu fikum. Adapun ayat diambil pada pertemuan yang akan datang insyaallah. 3 poin berhubungan dengan raja diingat-ingat ikhwan. Untuk membetulkan roja yang ada pada diri kita. Karena ini berhubungan dengan amalan hati. Setiap ibadah butuh apa? Butuh harap, rasa harap. Rasa harap yang benar ya harus terpenuhi 3 hal ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta